Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masuk episode 209 dari 0857 6544 dan seterusnya. Salam Pak Eras, dalam kesempatan ini saya mau bertanya tentang penjelasan Bapak soal roh orang mati. Kalau yang jahat masih bisa gentayangan. Mohon penjelasannya dari Bapak, terima kasih. Sebenarnya dunia orang mati tidak bisa kita mengerti secara eksak atau secara tepat atau secara definitif atau secara pasti. Tetapi menurut pertimbangan saya, berdasarkan tentu berbagai pengalaman dan berdasarkan apa yang saya pahami dari Alkitab. Ya. Bahwa orang yang bukan milik Tuhan, itu milik setan. Itu dari Alkitab jelas. Ya. Dulu Samuel juga bisa diundang, itu Samuel asli kalau yang saya pahami. Karena semua orang sebelum ada korban Yesus di kayu salib, itu mati dalam kekuasaan dunia orang mati, kecuali Henok, Musa dan Elia. Ya. Tapi ketika Yesus bangkit, maka orang-orang saleh ini dibangkitkan dan dipindahkan ke surga. Nah, ini saya jelaskan di dalam masalah mengenai setan. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai surga maksud saya. Saya sudah jelaskan. Adapun orang yang di luar keselamatan artinya tidak selamat, milik setan, ada kemungkinan menjadi roh orang mati yang bisa belum masuk ke dalam Hades. Jadi setan masih memiliki kuasa untuk dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ini bukan hal yang pasti. Dan ini tidak mengganggu, tidak mengubah, tidak mempengaruhi iman kita. Itu saja penjelasan saya. Ya, boleh dipercaya, boleh tidak, boleh diterima, boleh tidak. Saudara, ini ada pertanyaan yang terlalu panjang. Ini seperti nanti akan dilayani secara pribadi. Ya, seorang ibu usia 47 tahun, ya nanti akan dilayani secara pribadi karena ini masalah pribadi ya, terlalu panjang. Ya, nanti konselor kami akan menghubungi. Ini dari anak muda usia 19 tahun yang namanya tidak mau disebut. Ya, nomor teleponnya pun kalau perlu tidak perlu saya sebut. Selamat malam Pak Eras, saya anak remaja yang baru saja berumur 19 tahun dan sekarang baru memasuki perkuliahan di universitas yang berada di Jakarta. Saya adalah anak muda yang sudah SMP melayani Tuhan di gereja sebagai pemain musik dan kor. Sedikit cerita. Sebelum saya telah mengetahui Pak Eras dari tahun 2019 yang lalu melalui abang saya dan baru mengikuti firman-firman ibadah-ibadah di hari Selasa, Jumat, Minggu dan acara Ekumene Bible Course di hari Senin dan Kamis secara online. Ini ketika masa-masa pandemi virus corona, seperti pada bulan Maret lalu saya baru mengikuti pengajaran-pengajaran Bapak. Saya sangat diberkati lewat firman-firman dan pengajaran-pengajaran Bapak, membuat saya terpacu untuk mau melakukan kehendak Bapak
yaitu serupa dengan Tuhan Yesus dan tidak mau lagi hidup di dalam percintaan dunia. Saya juga telah membaca buku yang ditulis oleh Bapak, yaitu tentang Corpus Delicti. Setelah membaca itu, pikiran saya terbuka dan hati saya sangat diteguhkan. Apakah saya bisa seperti Tuhan Yesus Kristus? Apakah saya bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Bapak? Apakah saya bisa menjadi hamba yang melakukan kehendak Bapak? Apakah saya mampu melakukan itu? Sementara banyak sekali dosa yang masih saya lakukan. Saya masih berada di lingkaran dosa yang sulit saya lepaskan. Saya takut jika suatu saat saya ditolak di hadapan Tuhan. Saya sangat takut jika Tuhan tidak mengenal saya suatu saat nanti. Saya takut jika saya di dalam akhir hidup saya belum menjadi apa yang Tuhan inginkan, dan saya takut jika saya tidak dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Saya mau ikut berjuang dalam pertandingan iman yang telah Tuhan beri. Tetapi kenapa saya masih terus gagal dan masih melakukan dosa? Saya bingung dan putus asa. Apakah saya di kemudian hari bisa menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapak dengan mengikuti semua ajaran Pak Eras? Saya merasa sangat-sangat tidak layak jika saya mati saat ini. Apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Saya masih terus bergumul bagaimana saya bisa mematikan dosa dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Menurut Pak Eras, apa yang harus saya lakukan di umur saya yang masih muda ini? Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak selalu diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan, agar semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Yang pertama, kalau Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapak, kamu harus serupa dengan Yesus, itu pasti bisa kita lakukan. Tuhan tidak mungkin memberi perintah yang kita tidak bisa lakukan. Kalau kita meragukan apakah kita bisa melakukan firman itu atau tidak, berarti kita tidak menghormati Allah. Dan kita menganggap Allah itu bohong atau berdusta. Sesungguhnya tidak demikian. Ya, sesungguhnya tidak demikian. Ya, adapun apakah bisa seperti Yesus? Bisa. Tapi seperti Yesus itu yang bagaimananya? Intinya seperti Yesus itu adalah kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Segala sesuatu yang kita alami tidak sama dengan segala sesuatu yang dialami Yesus. Yesus punya kelas. Kita punya kelas. Saya punya kelas, you punya kelas. Punya keadaan yang berbeda, pencobaan yang berbeda, jumlah soal yang berbeda, dan tingkat kesulitan yang beda. Tetapi di dalam persoalan-persoalan itu kita harus bisa menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita tidak bisa hidup suci. Pasti bisa. Hanya dibutuhkan kesungguhan, tekad, ketekunan. Kalau masih jatuh, harus diterima itu sebagai satu hal yang wajar. Semua yang belajar juga ada gagalnya. Tapi jangan diulang lagi. Kalau diulang ya minta ampun lalu belajar bangkit lagi. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berjuang untuk berubah. Tuhan pasti menolong. Pengalaman yang kamu alami juga persis saya alami. Nanti kita bisa melewatinya kalau kita tekun. Berjuanglah terus. Amin. 08216710 dan seterusnya dari Ibu NN. Salam Bapak. Saya mau tanya kenapa saya benci kepada suami. Saya bahkan tidak suka berbicara dengannya. Bahkan aku tidak suka bertemu dengannya. Oh, saya tidak tahu masalah ibu apa. Ibu umurnya berapa, sudah kawin berapa lama, sudah punya anak atau belum. Ya,
salah suami apa, saya juga tidak tahu. Apa penyebab ibu benci kepada suami dan tidak mau bertemu. Tetapi begini Bu, ibu harus ingat hidup kita itu singkat. Ketemu suami itu cuma 50 tahun kok kalau kita menikah usia 20 tahun, 25 tahun. Nggak lama. Jangan gara-gara suami kita masuk neraka selama-lamanya. Nah, sekarang ibu harus tahu hidup ini singkat. 2, ibu harus memperadabkan diri ibu kepada Tuhan. Di mana letak kesalahan ibu? Kalau membenci suami jelas itu salah. Ya. Tidak bicara dengan suami, nah itu masalahnya apa? Harus dilihat. Suami tidak mau bicara misalnya. Tidak suka bicara, nah ini masalahnya apa? Saya hanya menasihati ibu untuk bertemu Tuhan dan minta petunjuknya. Yang ketiga, ibu ikuti terus suara kebenaran. Karena pasti ibu akan diubahkan lewat suara kebenaran. Melalui Anda bertanya Alkitab menjawab ini pun ibu akan mendapat jawabannya karena barangkali banyak kasus yang dialami ibu-ibu sama seperti yang ibu alami. Jadi ikuti terus Truth ID dalam pemberitaan firman maupun acara-acara seperti Anda bertanya Alkitab menjawab. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Sekarang pertanyaan dari 0812 2978 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus, Tuhan kiranya selalu menyertai Bapak. Amin. Saya mau tanya Pak mengenai ayat berikut, apa maksud dari ayat tersebut? Dan posisi sebutan Bapak dengan sebutan Mesias seperti apa Pak? Matius 23, 8 dan 10. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu memiliki rabi-rabi, guru. Rabi itu guru. Jadi jangan kamu mau mengangkat diri jadi pengajar. Ya. Tanpa ditunjuk Tuhan. Ya, satu. Nah, sebab kalau bicara mengenai guru, salah satu jawatan gereja itu guru. Nah, mosok nggak disebut guru. Tapi artinya jangan mengangkat diri di luar penentuan Tuhan. 2, kalau kamu menjadi guru, kamu tidak boleh mengajar dari dirimu sendiri, tapi kamu harus apa yang Tuhan ajarkan. Oke. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Maksudnya jangan memperlakukan seseorang seperti memperlakukan Bapak di surga. Kita punya ayah yang kita panggil Bapak, kita punya guru yang kita panggil Bapak di sekolah, di kampus kita punya atasan yang kita panggil Bapak. Tapi Bapak di sini artinya Allah yang mendapatkan porsi kehormatan, porsi ketaatan yang tidak ada duanya. Lebih taat kepada Allah daripada taat kepada siapapun. Misalnya ada punya atasan yang Anda panggil Bapak. Kalau dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Bapak, Anda harus tolak. Jadi jangan kamu menyebut siapapun Bapak, artinya hanya satu yang kau perlakukan seperti Allah Bapa, yaitu Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Artinya Mesias ini yang diurapi atau Yesus. Sama seperti jawaban saya untuk ayat yang ke-8 tadi. Jangan mengangkat diri jadi pemimpin. Jangan ambisius jadi pemimpin. Jangan ambisi menjadi pemimpin. Kalau Tuhan tidak tunjuk kamu jadi pemimpin. 1. 2. Kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus hanya melakukan apa yang Allah kehendaki untuk saudara lakukan. Jadi kita ini bukan pemimpin dalam arti sebagai the top decision maker. Tapi the top decision maker-nya yang mengambil keputusan itu Tuhan. Kita hanya mandataris, kita hanya pelaku. Kalau misalnya saya disebut sebagai pemimpin jemaat, saya tidak boleh sembarangan mengambil keputusan. Saya harus
bertanya kepada Tuhan atas setiap keputusan yang saya ambil. Amin. Oke. Yang terakhir soal pemimpin, bahwa kepemimpinan itu kita lakukan hanya untuk diarahkan kepada maksud rencana Allah. Itu saja. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan siapapun. Maksud dan rencana Allah adalah keselamatan. Keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rencana Allah semula. Amin. Dari 08, 22, 77, 12 dan seterusnya. Salam Bapak Pendeta, terima kasih banyak atas firman yang disampaikan. Sangat mendidik saya. Saya mau tanya Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Yang saya tidak mengerti Bapak Pendeta, yang ayatnya mengatakan sudah akan ada. Maksudnya Bapak Pendeta, apa itu? Terima kasih sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai akhir zaman, ya, itu beda dengan zaman akhir. Akhir zaman itu menunjuk bahwa dunia ini akan di ujung akhirnya. Tetapi zaman akhir itu bicara soal masa-masa sebelum kedatangan Tuhan atau ujungnya itu. Kalau bicara mengenai zaman akhir ya, sebenarnya dua ini juga tidak ada perbedaan secara mutlak kok, relatif bagaimana orang memaknainya. Tapi kalau kita bicara mengenai zaman akhir, atau akhir zaman bahkan, itu tidak selalu menunjuk parousia. Parousia itu soal kedatangan Tuhan. Zaman akhir atau akhir zaman juga bisa bicara mengenai suatu masa tertentu. Atau suatu masa di tempat tertentu. Seperti misalnya, Tuhan akan segera datang. Ketika ia menyampaikan firman-Nya itu kepada jemaat, 7 jemaat di kitab Wahyu, yaitu di wilayah Turki. Akhir zaman waktu itu bisa menunjuk zaman akhir atau akhir zamannya gereja-gereja di situ. Jadi akhir zaman akhir bisa bicara soal periode dan ujung suatu masa atau suatu tempat. Tidak selalu berkaitan dengan parousia. Parousia itu kedatangan Yesus. Kalau kedatangan Tuhan Yesus sudah pasti dah, itu memang akhir dari segala zaman. Jadi kalau dikatakan di sini sudah akan ada, itu bisa menunjuk pada waktu itu di mana Tuhan akan mengakhiri suatu masa. Satu zaman, satu periode di tempat tertentu. Jadi ini penting untuk dipahami. Ya. Saya kira cukup itu ya. Sudah akan ada. Sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Ini bisa menunjuk satu periode masa waktu itu. Tapi juga bisa saja menunjuk periode waktu sekarang. Tapi jangan lupa kitab Ibrani ditulis di abad 1. Kok 1900 tahun kemudian belum datang Tuhan. Nah ini bisa menunjuk satu masa. Oke. 08569215 dan seterusnya, ibu-ibu usia 48 tahun punya 2 anak yang sudah remaja. Salam Pak Eras, saya berasal dari Sinode Lama Bapak. Saya sangat bersyukur mengenal pengajaran Pak Eras. Pertama kali tahun 2015, khotbah Bapak sangat memberkati saya. Tiap hari saya selalu meluangkan waktu untuk mendengar khotbah Bapak. Yang ingin saya tanyakan, anak saya pelayanan dan selalu ikut ibadah remaja. Jadi untuk perjamuan kudus itu harus mengikuti ibadah umum lagi. Apakah benar Pak perjamuan kudus itu diharuskan untuk yang terlibat dalam pelayanan? Enggak. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya korban Yesus dan mengerti maksud korban itu, berapapun usianya. Artinya kalau anak usia 10 tahun sudah tahu, ya tidak apa-apa. Di gereja
yang saya gembalakan pada waktu perjamuan kudus, anak-anak remaja yang ada di kelas remaja semua masuk di kebaktian umum ikut perjamuan kudus. Ya, saya kira itu. Nanti kalau ada perjamuan kudus di minggu ketiga, setiap minggu ketiga di Arta Gading, bawa anak-anak Anda yang mengerti soal pengorbanan Yesus, berapapun usianya, yang penting mengerti, ikut perjamuan kudus. Oke. 0895 1952 dan seterusnya, anak laki-laki usia 9 tahun. Salam Opa Era, saya mau tanya ya Opa, apakah surga ada ujungnya? Saya jawab dulu ya sayang, tidak ada ujungnya. Surga itu yang Opa pahami seperti planet-planet yang mewah, planet-planet yang mulia. Jadi ya tidak ada ujungnya, karena bisa saja berbentuk bulat dan tidak terbatas luas dan jumlahnya. Banyak banget. Yang kedua, apakah nanti di surga kalau meninggal tua tetap tua? Terima kasih Opa. Di sana tidak ada tua. Dalam bahasa Inggrisnya begini. Never grow old, never grow old. Never tidak pernah grow tumbuh. Old tua tidak pernah menjadi tua. Begitu sayang. Opa sayang kamu ya. Nama kamu siapa? Nggak disebut di sini. Mestinya disebutin kalau nama kamu ya. Oke. 0812 107 dan seterusnya, ibu usia 39 tahun. Salam Pak Era, saya ibu usia 39 tahun, mempunyai 3 anak dan suami usia 43 tahun. Saya dan keluarga jemaat GSKI sejak tahun 2009. Mama saya sudah meninggal tahun 2003. Papa saya sudah mempunyai keluarga sejak saya masih dalam kandungan mama saya. Papa menikah dengan ponakan dari engkong atau nenek saya. Ponakan dari engkong atau dari nenek saya. Mereka sudah ada 3 anak, cewek dan cowok-cowok 2 orang. Mantu dan cucu. Saya 4 bersaudara, cewek semua. Mama menghidupi kami dengan bekerja sebagai tukang cuci baju. 3 cici saya tidak lulus sekolah, hanya saya yang lulus sekolah SMK. Kami dari dulu kalau mau minta uang susah sekali sama papa hanya untuk bayaran sekolah atau makan karena papa tidak pernah datang semenjak berpisah dengan mama. Singkat cerita, sekarang kami sudah berkeluarga dan mama juga sudah tidak ada lagi. Saya tidak pernah menaruh dendam sama papa karena yang sudah lewat itu menjadi masa lalu. Saya belajar untuk dekat sama papa dan melupakan semuanya. Pernah saya mengajak papa jalan-jalan keluar kota dan dia pun mengajak istrinya. Bagi saya itu tidak masalah. Saya pernah saya mengajak papa untuk jalan-jalan beli baju dan papa mau tapi tiba-tiba di pertengahan jalan papa bilang kalau dia sakit nggak jadi ikut pergi karena kami sudah mau sampai rumahnya, maka kami tetap pergi ke rumah papa. Ternyata papa baik-baik saja. Mungkin papa nggak mau pergi karena istrinya melarang atau bagaimana. Saya tidak tahu, tapi tetap saya ajak pergi. Meskipun pada saat itu pergi, papa buru-buru banget. Pernah saya ajak papa ke makam mama, sepanjang perjalanan pergi dan pulang, papa diteleponin terus sama keluarganya, bahkan sampai kita ajak makan pun, papa nggak mau dengan alasan sakit perut mau buru-buru pulang. Papa selalu membangga-banggakan anaknya di depan kami. Papa sepertinya takut dengan keluarganya. Kalau saya datang ke rumahnya pun, kami hanya bertemu di depan rumah. Pertanyaan saya, Pak, apa saya harus seperti biasa dekat dengan papa? Tapi mungkin papa jadi nggak nyaman karena nggak enak sama keluarganya. Atau saya harus menjaga jarak demi keluarga mereka, karena bagaimanapun mereka keluarga papa yang sekarang. Mohon dibantu jawabannya, Pak. Terima kasih. Perhatianmu kepada papa sudah bagus banget, ya. Ibu ini, saya salut engkau bisa berbuat begini untuk papa, udah bagus banget. Itu sesuai dengan Truth ID, ya, suara kebenaran. Sudah bagus, salut. Nasihat saya, jaga jarak saja. Beri perhatian papa sepantasnya. Jangan Anda pikir dengan ngajak dia keluar kota, dia pergi, dia bahagia.
Dia tidak bahagia karena dia terikat dengan istri. Belum nanti pulang dia diomeli, nanti berantem. Lebih baik tidak usah, forget it. Anda kalau maksa berarti Anda itu mencari kesenangan sendiri. Maksudnya mau menyenangkan papa, tapi Anda senang dengan menyenangkan papa. Anda senang dengan menyenangkan papa, padahal papa belum tentu senang. Malah menjadi kesulitan. Sebaiknya tidak. Beri perhatian sepantasnya lalu lupakan. Oke? Lakukan apa yang saya nasihatkan ini. Jangan merasa Anda menyenangkan dia, Anda menyusahkan dia. Ya, lebih baik lupakan saja. Perhatian sepantasnya yang membuat dia malah, jangan membuat dia jangan menjadi susah. Oke. 0858 60 19 dan seterusnya. Wanita single usia 53 tahun, posisi masih bekerja. Salam Pak Era, saya join di perusahaan ini sudah 4 tahun. Di perusahaan sebelumnya sangat tegas dan perusahaan tidak ada hutang ke pihak manapun. Begitu gabung di perusahaan ini saya bingung. Hutang perusahaan ke vendor sudah triliunan dan sengaja tidak mau bayar. Keuangan perusahaan bisa defisit begini akibat maruknya si pemilik ambil semua uang perusahaan dan transfer ke rekening pribadinya. Hampir tiap hari ada vendor telepon ke HP pribadi untuk nagih hutang. Sampai vendor bilang kalau nggak mau bayar, ya udah buat peti mati saja. Padahal si pemilik perusahaan ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap tutur kata selalu bawa nama Tuhan. 3 bulan terakhir ini ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri karena gaji belum dibayar. Tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan, arahnya mau kemana, dan yang lebih tragis ada yang di PHK tanpa dibayar gaji, dengan janji nanti kalau perusahaan sudah ada uang baru ditransfer. Sekarang perusahaannya tidak mempunyai kantor yang jelas, mereka sengaja menggunakan momen work from home. Jadi sewa kantor sengaja tidak mau dibayar, minta digratisin dan akhirnya diusir oleh pihak gedung. Apakah saya harus tetap bertahan di perusahaan ini atau mengundurkan diri? Setelah berdiskusi dengan beberapa teman, semua bilang mengundurkan diri saja. Dan kemarin saudara-saudara di keluarga juga bilang resign saja dan kerja di salah satu usaha saudara. Saya bimbang Pak, karena kerja dengan saudara selalu berakhir dengan masalah. Tolong minta advice-nya Pak. Menurut saya Anda berhenti, resign dari perusahaan ini. Ini celaka. Anda akan terbawa. Anda resign secepatnya. Mau 1 hari, kalau bisa 2 hari, mau seminggu. Secepatnya. Ingat ini. Secepat-cepatnya. Lalu kerja dengan saudara atau tidak, nanti urusan belakang. Sekarang keluar dulu. Anda akan kena bencana banyak di perusahaan macam ini. Oke. 08524983 dan seterusnya, laki-laki usia 35 tahun. Salam, terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya, dan ini pertanyaan saya yang ketiga. Pak, saya seorang yang sudah menikah 12 tahun, punya 3 anak, umur anak yang paling tua 11 tahun. Saya bekerja dan punya istri juga bekerja. Setelah 3 tahun menikah, istri dapat PNS, pegawai negeri sipil ya. Orang tua saya, sisa ibu, hanya ibu, dan saya anak pertama, punya adik 3, dan istri sudah yatim piatu, anak bungsu, dan punya kakak 6. Saya punya seorang istri yang kurang suka dengan ibu saya dan keluarga kami. Alasannya dia sakit hati, dendam karena pernah diusir oleh ibu saya sewaktu kami setelah menikah tinggal di rumah ibu saya. Saya tanyakan, ibu kenapa mengusir kami? Alasannya biar kami bisa hidup mandiri berumah tangga. Sekarang puji syukur Pak, saya sudah punya 3 rumah dan kos-kosan. Yang saya tanyakan Pak, apakah salah apabila saya memberi uang kepada ibu dan membantu adik-adik saya tanpa sepengetahuan istri? Istri saya marah karena saya lakukan ini. Sedangkan kehidupan kami, puji syukur Tuhan, semua tidak ada kekurangan apapun. Bayar kredit rumah aman saja, saya yang bayar, beli susu anak dan popok juga saya belikan. Saya rasa tidak ada kekurangan apapun. Saya tanya kepada istri, kenapa tidak suka, katanya ngapain ngurus mereka, kan punya gaji. Ibu saya guru sekolah dasar dan anaknya bukan kamu aja, katanya.
Apakah salah saya tidak kasih tahu istri karena kalau dikasih tahu istri nggak suka mereka buat manja katanya. Terpikir di hati ini mau pisah saja cerai, tapi saya sedih melihat anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Yang pertama, kasih tahu kepada istri, aku tidak akan tidak membalas kebaikan orang tua. Itu prinsip. Kamu tidak perlu tahu apa yang harus saya lakukan. Untuk istri yang tidak takut Tuhan ini istri tidak takut Tuhan. Ini istri kejam. Nanti kalau dia diperlakukan anak, kalau suatu hari dia punya anak seperti itu gimana? Mikir. Anda jangan buat begitu kepada orang tua. Juga kepada mertua. Nggak boleh. Nanti kalau you punya anak, lalu punya menantu buat begitu untuk Anda gimana? Jadi, kasih tahu istri tegas, saya tidak mungkin tidak membalas kebaikan orang tua. Kalau kamu keberatan, aku melakukan dengan cara saya. Kasih dulu pernyataan itu. Aku tidak mungkin tidak membalas kebaikan orang tua. Bukan saudara ya, orang tua. Dan aku harus membalas kebaikan orang tua dengan caraku. Karena aku bertanggung jawab ini di hadapan Tuhan. Anda lakukan itu. Ya. Mau cara apa terserah. Yang penting Anda sudah sampaikan ke istri bahwa Anda harus membalas kebaikan orang tua. Dan saya ingatkan kepada istri-istri seperti ini, awas. Kamu tidak berbelas kasihan kepada orang, kamu tidak masuk surga kamu. Mertua itu orang tua kandung kamu. Karena mertuamu yang membesarkan, menyekolahkan suamimu. Ini sama dengan, hai kamu suami-suami, kamu harus bertanggung jawab terhadap mertuamu, orang tua istrimu. Karena orang tua istrimu yang melahirkan dia. Kau beli berapa? Bayar berapa untuk mendapatkan istri seperti dia? Dan anak-anak melanjutkan keturunanmu. Jangan kejam. Kamu nanti celaka di api kekal. Ya, bukan ngancam, memang begitu hukumnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.